Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan 3 kasus yang terkait dengan MOOC ini, Indonesia X, lalu Coursera, dan TED Talk. Dan saya ketika membaca itu merasa bahwa ketika kemudian UGM itu masih gergal-gadul gitu, mulai berjalan, fakultas kedokteran sudah lumayan ada jalan sedikit, Visipol sudah mulai, tapi kalau kita tidak kemudian menempatkan pada posisi yang pas, kita mungkin jadi ketinggalan tuh. Di Indonesia X saja UGM dan ITB, UI dan ITB itu kalau mereka bisa menghandle itu, mereka udah langsung kuasai kalau mereka geraknya cepat, kecuali kalau kemudian kita bisa nyusul duluan gitu dan seterusnya. Kalau kaitannya dengan fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba berbuat kebaikan gitu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, silakan mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan, komentar, pertanyaan terkait tentang 3 MOOC tadi, contoh dari 3 MOOC tadi, dan mungkin juga yang lain dan kaitannya dengan UGM gitu. Silakan. Silakan Pak J. Tadi Bu Suning nyebut nama saya, jadi saya perlu klarifikasi saja. Sebenarnya masalah penempatan teknologinya, server dan sebagainya itu bergantung pada kita mau apa, kan begitu. Jadi kalau seandainya ini untuk kepentingan pendidikan, itu pada dasarnya kan kita menyebarluaskan ilmu, mencerdaskan bangsa dan seterusnya. Jadi yang kita lakukan adalah memanfaatkan segala teknologi yang mungkin bisa kita raih saat ini untuk pengembangan ke depan. Nah, yang saya sangat concern dengan penguasaan teknologi server untuk internal kemandirian bangsa itu kan yang terkait dengan komunikasi, informasi pemerintahan dan sebagainya. Tapi kalau pendidikan ini ya seluas-luasnya, semakin besar diakses orang semakin baik, dan itu kita bahkan wajib memanfaatkan apapun yang disiapkan dunia, termasuk Facebook tadi sudah disebut. Nah, itu hal saya agak mau bertanya aja ke Bu Suning, apakah ada semacam statistik pengguna dari IDX dan semacamnya, Coursera dan sebagainya yang dari Indonesia, itu seperti apa? Jadi kalau kita ingin melihat potensi MOOC di Indonesia, barangkali kita bisa melihatnya seberapa besar pengguna MOOC yang ada di Amerika atau dimanapun di Eropa dan sebagainya yang dari Indonesia, itu seperti apa? Karena tadi yang terakhir tadi tentang gratis tapi bayar kalau dapat sertifikat, ini terus terang agak membuat saya berpikir ulang, karena problem kita di Indonesia itu masih 2 hal. Orang sekolah itu masih kental mencari sertifikatnya, bukan cari ilmunya. Nah, oleh sebab itu maka kita menghadapi banyak hal seperti perguruan tinggi abal-abal yang kemarin jadi masalah dan sebagainya. Prodi abal-abal di perguruan tinggi baik-baik saja itu juga ada, dan hal semacam ini yang kita hadapi sekarang, karena orang lalu mengejar ya sertifikatnya bukan ilmunya. Nah, di Indonesia X ini bisa kalau kita pikirkan dari sisi itu bisa sangat mengerikan, karena kemudian orang berani bayar berapapun untuk mendapatkan sesuatu yang bisa digunakan untuk meraih hal-hal yang lain. Nah, ini dari sisi pendidikan karakter dan sebagainya perlu kita pikirkan bagaimana mengatasinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Pras atas klarifikasinya. Jadi enggak apa-apa ya kalau masalah edukasi gitu ya, itu malah wajib hukumnya bagi kita untuk memanfaatkannya, begitu ya Pak ya. Kalau yang pemerintahan, yang data-data agak rahasia gitu ya, sebaiknya ada di Indonesia. Kemudian untuk yang statistik pengguna MOOC atau MOOC yang berasal dari Indonesia, dari beberapa bahan makalah yang saya pelajari, itu disebutkan itu hanya dari negara mana saja, tetapi Indonesia berapa persen itu belum muncul, sehingga nanti mungkin akan coba saya cari gitu, siapa tahu itu juga menjadi dasar kesiapan kita terhadap model MOOC ini ya. Tapi di situ hanya disebutkan 139 negara gitu, salah satunya Indonesia, tapi Indonesia berapa persen itu tidak ada ya. Kemudian yang kedua,
ide dari Indonesia X kami lihat itu sebetulnya cukup atau sangat mulia. Sebetulnya mata kuliahnya itu dasarnya memang gratis, semua gratis. Tapi kedepannya karena kan ini butuh kontinuitas. Kedepannya itu ada beberapa mata kuliah, bukan semua, yang dibuat skenario seperti itu. Jadi ya kalau ada mau keluar sertifikat ya harus berbayar, dan berbayarnya itu bukan membayar sertifikatnya, tetapi dia harus memenuhi kualitas atau penjaminan mutu yang sudah ditetapkan. Ya, seperti halnya kemarin pengalaman yang di PDITT Pak Pras, itu dari sekitar 100 peserta per mata kuliah, itu yang berhasil sampai selesai mendapatkan sertifikat itu rata-rata sekitar 30%-an. Jadi 70% itu tidak berhak karena tidak memenuhi kualitas yang diinginkan. Ya, akhirnya kita buat 2 sertifikat untuk yang PDITT, yaitu pertama sertifikat keikutsertaan, kemudian yang kedua sertifikat yang itu bisa dipakai untuk credit earning, jadi pengakuan kredit. Jadi mata kuliah jaringan komputer katakanlah dengan 3 SKS dengan nilai sekian oleh perguruan tinggi yang bersangkutan itu akan dinilai A atau B, dia mengikuti pola dari perguruan tinggi tersebut. Misalkan dari Universitas Mataram mengikuti mata kuliah PDITT yang ada di UGM, kemudian nilainya itu 78 dari nilai tugas, evaluasi, assessment macam-macam sampai UAS itu nilainya 78. Maka yang disebutkan di sana itu nilainya 78. Masalah UNRAM nanti membuat itu nilainya A atau B atau C, itu kebijakan dari Universitas Mataram. Itu yang dilakukan di UNRAM, dan saya yakin untuk di beberapa, ini yang contohnya yang Indonesia X ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yang 3 baru mulai berjalan, ya, baru segera. Ini juga desainnya itu desain yang memang dibuat kualitas, jadi makanya tidak serta-merta banyak kontennya. Kalau sekaligus banyak kontennya itu kan berarti kita tahapan-tahapannya itu kurang terpenuhi. Kalau ini sudah sekian tapi untuk kualitasnya tetap harus dijaga, seperti itu. Itu mungkin yang bisa disampaikan Pak Pras, mudah-mudahan menjawab. Kalau belum menjawab nanti di belakang Pak. Ya, persentase yang 30% bisa completing PDITT itu menurut saya angka yang relatif besar itu, karena mungkin kalau Bu Suning lihat di persentase yang completing di Coursera ataupun itu kecil sekali, di bawah 5% sekitar itu. Jadi saya kira ini juga promising sebenarnya, angka yang sangat menyenangkan begitu buat kita ke depan. Nah, ya itu aja komentar saya dari. Oh, sekarang namanya bukan PDITT, sekarang ganti nama SPADA atau apa gitu. Terima kasih Pak Pras. Jadi kenapa sampai 30% sedangkan Coursera saja lebih kecil dari itu Pak? Karena masih campur dengan yang sinkronus. Kalau kita biarkan full online, itu ternyata mahasiswa kita itu belum begitu siap. Sehingga nanti dari sisi kebijakan juga kita bicara mengenai bagaimana sih strategi untuk membuat mahasiswa itu bisa belajar mandiri. Ya, itu mungkin jawabannya Pak Pras. Kalau UGM kan maunya jadi pelopor ya, artinya punya sesuatu sendiri yang punya ciri. Saya diketawain Pak Bambang Pras. Artinya seperti halnya kita punya ELISA gitu ya. ELISA itu satu hal yang sangat hebat. Kita punya ciri di ELISA yang tidak dipunyai oleh platform-platform yang lain. Ya. Sehingga itu juga perlu kita lakukan di model yang MOOC tersebut. Nggak tahu nanti namanya UGMX Kak atau apa, pokoknya kita harusnya punya ya, yang mau nanti di situ itu mewadahi beberapa tadi yang ada fokus, ada apa, karena fokus mungkin kaitannya dengan materi-materi yang ada di
ISIPOL dan seterusnya, kita ada semacam portal atau apa yang itu bisa melihat bahwa secara lembaga itu MUKS di Indonesia, di UGM itu kayak gini loh. Dan ya, Elisa X ya, mungkin Elisa X ya. Terima kasih Pak. Kami laporkan sudah terdaftar ada 44 dosen yang ingin bergabung di masyarakat praktisi e-learning tersebut, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu tanggal 1-2 Desember ya, sekalian di Dies nanti menyaksikan siapa sih yang tahunan dari pemberian penghargaan untuk e-learning, dan kedepannya juga seperti yang sudah dipelopori oleh Prof. Laksono bahwa ini nanti akan mendapat bisa menghasilkan hal-hal yang bisa bermanfaat, kaitannya dengan kebijakan, kaitannya dengan implementasi, kaitannya dengan penyiapan teknologi, kaitannya dengan pelatihan dan seterusnya. Itu Pak Akbar.